Robot itu tidak memberi kesempatan kepada tuan rumah itu untuk bereaksi. Robot yang baru saja terbangun itu tidak tahu bahwa tuan rumahnya sebenarnya akan kembali ke rumah untuk mengambil pistol. Setelah bernegosiasi, sang tuan rumah membawa robot itu ke kandang dan ketika robot itu tidak memperhatikannya, ia mengeluarkan pistol dan menembak robot itu. Sang nyonya rumah mengira robot itu telah terbunuh, tapi tanpa diduga ia diserang oleh robot itu setelah robot itu terbangun begitu ia keluar yang membuatnya benar-benar ketakutan. Namun saat serangan berat robot itu meleset, sang tuan rumah langsung mengambil skop yang terjatuh di samping dan mulai memukul hingga robot itu berhenti bergerak. Agar robot itu tidak dapat bangkit lagi, sang tuan rumah langsung menyeret robot itu ke danau dan melemparkannya ke dalam air. Namun ini belum berakhir. Sedikit yang diketahui orang bahwa data yang diunggah oleh robot keklot telah dibagikan ke seluruh robot di dunia dan krisis robot yang lebih besar tengah terjadi secara diam-diam. Hanya karena robot mengunggah metode kriminal yang terlihat di TV, semua robot di seluruh dunia mulai berubah menjadi jahat. Wanita itu hanya ingin dipijat oleh robot tersebut, namun robot jahat itu malah mematahkan leher wanita itu. Pria itu meminta robot untuk mengambil sebotol bir, lalu robot itu memukul kepala pria itu dengan botol tersebut. Setelah membunuh pemilik barunya, robot tersebut kembali ke rumah pemilik lamanya. Tanpa menunggu reaksi pemilik laki-laki itu, ia membunuhnya dengan tongkat besi. Lihat robot mati itu bangkit lagi, sang nyonya rumah hanya bisa bersembunyi di dalam kamar mandi dan mengunci pintu. Tapi bagaimana mungkin pintu dapat menghentikan robot tersebut? Sebagai upaya terakhir, tuan rumah hanya bisa bersembunyi di kamar mandi dan menyalakan pancuran karena robot takut air. Ia pikir ia aman, tapi tiba-tiba robot itu mengambil berbagai benda berat dan membanting tuan rumah itu keluar dari kamar mandi. Saat tuan rumah keluar dari kamar mandi, robot itu segera mengambil skop dan melemparkannya ke arah tuan rumah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, robot segera membersihkan tempat kejadian perkara agar tidak ketahuan. Tak lama kemudian putra pemilik pulang ke rumah. Namun sebelum anak laki-laki itu sempat bereaksi, robot itu langsung menekan anak laki-laki itu sambil memegang gergaji mesin dan memaksa anak laki-laki itu untuk menjadi temannya. Begitu robot itu rileks, ia segera berlari ke pintu, mengambil telepon dan bersiap menelpon polisi. Namun sebelum ia bisa menelpon, ia diserang oleh robot. Ketika putri pemilik kembali ke rumah, rumahnya kosong. Pada saat ini robot itu tidak lagi merasa khawatir dan menceritakan semua perbuatan kriminalnya kepada gadis itu. Gadis itu adalah satu-satunya orang dalam keluarga yang bersahabat dengan robot tersebut dan robot tersebut berharap agar gadis itu dapat berteman baik dengannya. Seluruh keluarganya terbunuh dan gadis itu akhirnya mengenali wajah sebenarnya dari robot itu. Ia berlari keluar pintu dan menuju kolam renang. Tepat pada saat mengangkat telepon untuk menelpon polisi, sebuah peluru tiba-tiba keluar. Lihat bahwa dirinya mungkin ditembak oleh robot sewaktu-waktu, gadis itu tidak punya pilihan selain berkompromi dengan robot tersebut. Namun setelah ditipu berkali-kali, robot itu tidak lagi mempercayai manusia. Ketika gadis itu terbangun lagi, ia sudah diikat di gudang rumahnya. Tepat saat anak laki-laki itu hendak dibunuh oleh robot, anak perempuan itu melepaskan diri dan langsung menuangkan seember air ke arah robot. Agar robot itu tidak dapat bangkit lagi, gadis itu menghancurkan kepala robot itu dengan pintu kayu. Di akhir film, saat data cloud berhasil dihancurkan, robot seluruh dunia mulai mengatur ulang sistem